Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 116 ayat 1 di Topahodo Au. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 112 ayat 4, Haleluya Tapuji. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 222 ayat 1, Tujoloni Tuhakku. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 194 ayat 2 dan ayat 3, Aut Soasi Roham. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 111 ayat 2, Patibul Bema Sangap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi, sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 502 ayat 1, Jehovah si Parmahan au natau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, pada minggu pertama setelah Epifanias pada tanggal 11 Januari 2026 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Saudara dan saudari sekalian, apakah yang membuat kita mengarahkan pandangan kepada seseorang atau sesuatu, benda, atau tempat tertentu? Jawaban yang mungkin timbul adalah karena orang tersebut rupawan atau cantik sehingga kita mengarahkan pandangan kepadanya. Untuk para pecinta alam, biasanya mengarahkan pandangan kepada gunung, laut, pantai, atau danau seperti yang pasti karena keindahannya. Itulah sebabnya ada yang dinamakan sebagai fans atau penggemar dari seseorang. Terkadang demi untuk melihat atau mengarahkan pandangan kepada orang-orang hebat itu, para penggemar sampai rela untuk membeli tiket konser, datang ke acara pertunjukannya, dan mengikuti jejak langkahnya. Demi melihat pandangan yang indah, selalu ada tempat untuk melihat dan menikmati pemandangan dari alam ciptaan Tuhan ini. Seperti di Sumatera Utara, menara pandang tele, penetapan Parapat untuk melihat Danau Toba, dan lain-lain. Itu semua dibangun supaya orang-orang dapat mengarahkan pandangan kepada pemandangan yang indah tersebut. Semua mengarahkan pandangan kepada yang indah dan yang hebat di pandangan mata. Lantas apakah kita mau mengarahkan pandangan mata kita kepada seorang hamba? Mari kita pikirkan. Apakah daya tarik seorang hamba sehingga kita perlu untuk mengarahkan pandangan kepadanya? Pandangan tersebut menjadi penting untuk kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena itulah yang diminta dalam firman Tuhan hari ini, yaitu untuk melihat kepada sang hamba. Siapakah sang hamba itu? Yesus Kristus, sang juru selamat. Itulah yang ditunjuk oleh firman hari ini. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan yang awal tadi. Apakah menariknya seorang hamba sehingga kita perlu untuk melihatnya? Yesaya melahirkan gelar Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Kita bisa baca Yesaya pasal 53. Apakah menariknya seorang hamba? Tentu saja tidak ada, jikalau kita mengacu kepada hamba pada umumnya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki keterampilan yang cukup, seorang upahan, beberapa melihatnya sebagai rendahan, kurang pengalaman, atau karena nasib. Tentu saja Kristus bukan hamba seperti itu. Ia menjadi hamba bukan karena nasib atau kekurangan kemampuan, tetapi ia menjadi hamba karena kerendahan hatinya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ia telah dengan jelas menggambarkan kerendahan hati Yesus yang agung itu. Demikian, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita baca di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ia merendahkan diri tetapi bukan rendahan. Ia maha murah tetapi tidak murahan. Itulah Kristus sang hamba itu. Tetapi jikalau kita mau jujur, memang orang mana yang tertarik kepada seorang hamba? Hamba selalu diidentikan kepada seorang rendahan yang nampaknya tidak mampu melakukan apa-apa. Apalagi jikalau kita selalu mendahulukan
kehebatan kita. Maka tertutuplah sudah semua misteri penebusan yang melampaui pikiran manusia itu. Yesaya juga menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 2b sampai ayat 3, ia menggambarkan sang hamba itu sebagai ia yang tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah sebabnya jikalau kita tidak memiliki pemahaman iman yang benar, maka berita mengenai Yesus adalah sebuah kebodohan. Masa Tuhan disalib, kata beberapa orang yang keliru memandang misteri keselamatan Allah itu. Banyak orang lebih menyukai raja yang lahir di istana daripada di kandang. Banyak orang lebih menyukai pahlawan berkuda daripada seorang yang menunggangi keledai. Dan banyak orang lebih menyukai seorang pemberontak yang nampak sebagai orang yang hebat daripada seorang pembaharu rohani dan nurani. Hal tersebutlah yang harus kita selesaikan di dalam hati kita untuk mengenal Yesus lebih dekat. Kita diarahkan untuk melihat kepada sang hamba itu untuk menumbuhkan hati yang penuh kerahiman. Kita diajarkan untuk merendahkan diri seperti dia yang telah lebih dahulu merendahkan dirinya untuk keselamatan kita. Marilah saudara-saudari, kita menjauhkan kesombongan dalam hati kita. Suatu sikap yang jauh terbalik dari dorongan hati manusia yang berusaha menggapai pencapaian dengan hanya mendahulukan kekuatan sendiri. Berusaha menggapai pengetahuan dengan hanya mengandalkan kepintaran diri sendiri. Hal tersebut dapat terlihat jelas melalui apakah kita rela untuk mau diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya tanpa mendahulukan jabatan kita. Apakah kita masih mau berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah, atau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri sehingga tumbuh jiwa yang sombong di dalam hati kita? Saudara-saudari sekalian, marilah kita ikuti jalan sang hamba itu dengan cara mau menjadi hamba juga bagi yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang memberikan firman untuk mengedukasi hati dan pikiran kami, bahkan pemahaman kami tentang pengenalan akan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami paham dan mengerti dan mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang memberikan dirinya untuk kami manusia berdosa, supaya kami diselamatkan dan dunia ini diselamatkan. Dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan itu semuanya. Untuk itu Tuhan, pada minggu ini bukalah hati dan pikiran kami secara pribadi. Bukalah hati dan pikiran keluarga kami. Semuanya Tuhan, gereja-Mu, masyarakat Indonesia, dunia secara universal. Buka hati dan pikiran manusia supaya mengenal Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan kami, sebagai pemersatu, sebagai penyelamat bagi kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang menyelamatkan kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu bekerja, membarui hidup hati dan pikiran kami.
pada tahun 2026 ini adalah tahun pengharapan, tahun sukacita, tahun doa bagi kami, supaya kami semua mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 1. Tuhan Debata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.